Pemirsa, harga emas Antam mencetak rekor 3 hari beruntun. Hari ini harga emas naik hingga berada di level Rp2.665.000 per gram. Harga emas Antam menguat Rp13.000 dari posisi kemarin dan menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas mencapai Rp2.665.000 per gramnya. Sementara untuk pembelian kembali, 1 gram logam mulia Antam dihargai Rp2.513.000 per gram. Kenaikan harga emas kali ini justru terjadi ketika harga emas dunia bergerak turun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait harga emas, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia di Pusat Grosir Emas Cikini. Selamat siang Anissa, menurut pantauan Anda berapa harga emas saat ini di sana? Selamat siang Vina dan juga pemirsa, kali ini saya melakukan pantauan di salah satu pusat perdagangan emas yang ada di wilayah Cikini, Jakarta Pusat. Terpantau memang harga emas ini sudah meroket cukup signifikan. Angkanya ini sudah menembus Rp2.665.000 per gramnya untuk logam mulia. Nah, saya akan coba tanyakan kepada pedagang yang ada di salah satu pusat perdagangan emas di wilayah Cikini. Mas, boleh diperkenalkan namanya dengan Mas siapa? Boleh, nama saya Fran. Ya, Mas Fran, kali ini emas sudah di angka berapa nih per gramnya? Itu yang kalau perhiasan sekitaran 1.920, kalau Antam yang baru sekarang sekitaran 3.060.000. Oke, itu biasanya orang membeli begitu Mas, apakah mereka nantinya akan bisa langsung mendapatkan perhiasan atau nanti ada charge lagi nih Mas? Dia kalau membeli langsung dapat perhiasan. Ya. Oke. Nah, untuk saat ini presentasenya pembeli dan orang membeli atau orang lebih banyak menjual emas karena harga emas ini kian meroket? Kalau saya lihat dari sekarang karena harga emas lagi tinggi, kebanyakan orang menjual emas. Oke. Ya. Nah, Mas, kalau dilihat ini kan untuk perhiasan saat ini ada Mas menjual berlian dan juga emas begitu ya. Ya. Saat ini ketertarikan orang lebih banyak yang mana, Mas? Lebih banyak kalau sekarang saya lihat kayak beli emas sih. Lebih emas ya daripada berlian ya? Daripada berlian buat sekarang. Untuk harga jualnya nih, kalau saya menjual emas per gramnya nanti turun di angka berapa nih? Dia itu kalau kadarnya ya 70 sekitaran 16 lah, 1650. Oke, baik. Terima kasih Mas Fran atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu penjual emas yang ada di pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Cikini. Memang beliau ini menuturkan bahwasannya banyak pembeli yang justru menjual emasnya karena saat ini angka dari penjualan cukup tinggi, yang mana emas ini salah satu instrumen yang sering digunakan begitu ya untuk tabungan di jangka panjang karena untuk harganya pun juga kian meroket. Dan untuk sementara saya kembalikan kepada Vina yang ada di studio. Terima kasih Anita Saat laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, penggunaan kecerdasan buatan semakin banyak disalahgunakan. Ujung-ujungnya orang lain yang dirugikan. Buntutnya, pemerintah Indonesia pun terpaksa memblokir penggunaan chatbot milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk akibat penggunaan deepfake seksual tanpa persetujuan. Menurut Menkomdigi Mutia Hafid, deepfake seksual tanpa persetujuan bukan sekedar fitur tambahan teknologi, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang dibungkus kecerdasan buatan. Pemerintah menilai kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermalukan perempuan dan anak adalah contoh kecerdasan buatan yang kehilangan akal sehat. Selain menutup akses Grok sementara, Menkomdigi juga meminta X sebagai pengelola platform untuk tidak hanya minta maaf, tapi juga bertanggung jawab. Tak hanya Indonesia, pemirsa, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok.
Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Pemerintah Malaysia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok yang merupakan chatbot AI yang dikembangkan oleh Sai milik Elon Musk. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan pemblokiran dilakukan setelah pemberitahuan resmi dikirimkan kepada X-Corp dan Sai pada 3 dan 8 Januari 2026. Pemberitahuan tersebut menuntut penerapan langkah-langkah perlindungan teknis untuk mencegah penyalahgunaan platform. MCMC menyebut Grok berulang kali disalahgunakan untuk menghasilkan gambar cabul, eksplisit secara seksual, tidak senonoh serta sangat menyinggung. Konten tersebut termasuk gambar hasil manipulasi tanpa persetujuan yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Malaysia menegaskan pembatasan akses akan tetap berlaku hingga sistem perlindungan yang efektif diterapkan, khususnya untuk melindungi kelompok rentan. Sebelumnya Indonesia menjadi negara pertama yang memutus akses sementara terhadap Grok. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial. Pemerintah Indonesia menilai praktik deepfake seksual non-seksual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat serta keamanan warga di ruang digital. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi virus superflu menyerang sejumlah warganya. Data Dinkes Jabar mencatat sebanyak 10 orang telah terpapar virus varian baru influenza tersebut. Ke-10 warga tersebut terkonfirmasi pada bulan Agustus hingga akhir tahun 2025. Kini ke-10 warga telah pulih. Virus superflu gejalanya lebih lama jika dibandingkan dengan flu biasa. Dengan gejala batuk pilek, demam, dan sesak nafas yang akan lebih berat jika terjadi pada kelompok rentan dan yang mempunyai penyakit bawaan. Bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, memang hati-hatinya kepada penyakit apapun ya, itu akan berat pada orang-orang yang mempunyai sistem daya tahan tubuh yang tidak lengkap. Seperti misalnya pada anak balita. Yang kedua adalah pada lansia. Dan ketiga pada orang-orang yang punya komorbid, hipertensi, diabetes, jantung, begitu. Semua penyakit pun gak hanya influenza tipe A ini, tetap dengan kelompok rentan ini harus lebih melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Menkes menegaskan superflu bukanlah virus baru, melainkan varian baru dari virus influenza A yang telah lama dikenal di dunia medis. Virus ini telah ada selama puluhan tahun dan berbeda dengan COVID-19 yang sebelumnya muncul sebagai virus baru, sehingga daya tahan tubuh belum mengenalnya. Maka imunitas masyarakat dinilai sudah cukup tahu karakter virus tersebut dengan risiko dampak berat relatif kecil dan tak perlu menimbulkan kepanikan. Kita udah sangat tahu gimana cara pencegahannya. Artinya, ya kalau semuanya sebelahnya sehat, ya nggak usah pakai masker. Tapi kalau udah ada wartawan sebelahnya yang batuk-batuk, pilek-pilek, ya pakai masker. Sama yang rajin cuci tangan. Nah ini kan masukannya sama sekali. Itu aja yang saya penting buat teman-teman wartawan. Jangan sampai membuat masyarakat panik. Karena ini adalah flu yang sudah berulang tahun kita temui di dunia. Menkes mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat sesuai protokol kesehatan. Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu viral di media sosial sebuah warung kopi berdiri di pusat keramaian Jalan Sudirman, Jakarta. Publik sempat mempertanyakan izin usaha dari warung tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan telah mengirimkan surat teguran kepada warung kopi yang berada di kawasan Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Namun teguran yang diberikan bukan berkaitan dengan izin tempat usaha, melainkan hanya menyasar penggunaan trotoar oleh warkop untuk menempatkan kursi dan meja mereka. Gubernur menegaskan tidak pernah mengizinkan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Pemilik warkop menyatakan telah memiliki izin resmi mendirikan usaha di lokasi yang saat ini ditempati.